Tadi kita sempat berdiskusi terkait dengan proyeksi OJK juga, Pak. OJK memproyeksikan premi asuransi umum dan juga reasuransi nasional akan tumbuh 8% di tahun 2025. Tapi jika kita lihat situasi saat ini, situasi global ataupun domestik, bagaimana tanggapan Indonesia Re terhadap prediksi pertumbuhan tersebut? Iya, nomor satu mungkin kalau kita coba lihat ya, angka 8% yang dikeluarkan oleh OJK itu kan proyeksi pertumbuhan yang disampaikan di awal tahun ya. Barangkali memang itu align, sejalan dengan target pertumbuhan dari pemerintah secara ekonominya. Namun demikian kita juga harus memperhatikan kelanjutannya, perkembangannya seperti apa, termasuk juga perkembangan dari industri perasuransian itu sendiri ya. Memang sebagai sebuah aim untuk capai yang tertinggi pasti kita semua lakukan gitu ya, namun kita harus realistis juga. Tahun sebelumnya industri perasuransian growth-nya itu kalau saya nggak salah angka cuma 3,5%. 3,5% di tahun 2023 dibandingkan 2024 gitu ya. 3,5%. Artinya kalau kita mau mencapai 8%, tentu ada beberapa hal yang kita harus lihat. Pertama dari sisi makro. Ya, dari sisi makronya seperti apa? Rasanya kita sama-sama tahu ya, baik secara internasional maupun domestik ada tekanan. Ada tekanan gitu ya. Dari sisi bisnis secara keseluruhan, buying power dari masyarakat pun melemah ya. Terus kemudian investasi kan juga cukup tertekan gitu ya. Padahal investasi menjadi salah satu pilar income dari industri perasuransian juga gitu loh ya. Sehingga ini mau nggak mau ini akan mempengaruhi juga pertumbuhannya. Rasanya memang kita harus realistis untuk mereforecast kira-kira apakah 8% itu masih sesuai nggak dengan target pencapaian yang kita lihat sampai dengan bulan September ini. Oke, berarti kalau misalkan 8% ini dianggap harus direforecast gitu kan, artinya angka berapa Pak tepatnya? Kalau saya ditanya secara pribadi mungkin kita juga harus lihat ya sekali lagi bahwa memang betul pemerintah sekarang sudah menggelontorkan beberapa paket stimulus ya ekonomi ya untuk bisa mendukung semua industri termasuk juga meningkatkan buying power dari masyarakat ya. Ada yang 200 triliunnya Pak Menteri Keuangan yang baru, kemudian ada paket stimulus 845-nya Pak Prabowo kan begitu ya. Itu kita harus lihat. Ini pun juga kalau industri perasuransian itu kita nggak langsung terdampak Mbak. Jadi ada prosesnya. Dari survei research mengatakan itu bisa kita rasakan mungkin setelah 12 sampai 18 bulan. Jadi nggak secara langsung. Contoh kalau misalnya dia terima uang, mungkin kan dia belanjakan sesuatu dulu sebelum dia langsung, nggak mungkin kan rasanya Mbak terima gaji lebih langsung beli asuransi baru, mungkin nggak akan seperti itu gitu. Jadi memang ada delay effect dari itu. Kemudian juga impact-nya juga nggak semuanya indirectly, karena kita ada di belakang. Asuransi kan di belakangnya perusahaan keuangan yang lain seperti perbankan, multifinance, apalagi reasuransi di belakangnya asuransi, sehingga tidak mudah sebetulnya. Biasa ada yang disebut sebagai koefisien elasticity gitu ya. Jadi ini adalah menentukan dari pertumbuhan ekonomi kira-kira kita tuh berapa persen kita akan terdampak dari pertumbuhan ekonomi tersebut. Berarti dengan adanya stimulus ini multiplier effect-nya itu nggak akan terdampak langsung ya Pak ya? Tidak terdampak langsung. Dan itu mungkin baru bisa dirasakan di pertengahan tahun 2026? Betul, ya jadi memang sekitar 12-18 bulan nanti gitu ya. Artinya kalau 18 bulan berarti masih setelah 2026 Pak? Itu paling lambat kurang mungkin sekitar itu ya. Artinya itu kan dari studi kita, dari beberapa perusahaan global melihatnya seperti itu ya. Contohnya adalah misalnya kita juga harus lihat apa sih yang bisa menyebabkan itu berdampak langsung. Nomor satu tentu adalah eksekusinya nih. Kira-kira stimulusnya akan dieksekusi seperti apa. Kemudian kedua bagaimana dengan regulasi di industri kita. Apakah memang cukup mensupport dan memang langsung berdampak kepada bagaimana industri ini bisa mensupport stimulus itu. Kemudian ketiga tentu makroekonominya nih. Bagaimana nanti perjalanannya nih. Nanti akan ada
ini lagi gejolak atau gejolak tidak, lagi atau ya. enggak? Oke, pertimbangannya berarti masih banyak sekali sebenarnya Pak Betul, ya. betul. Dan sektor real apa yang memang diperkirakan paling cepat untuk menyerap nantinya Pak dampak positif dari stimulus ini dan berkontribusi terhadap permintaan demand dari proteksi asuransi? Dan tentunya artinya akan ada peningkatan pertumbuhan juga Pak untuk reasuransi. Iya, saya nggak tahu untuk yang stimulus yang 200 triliun itu arahnya kemana ya. Kita juga masih menunggu ya, tapi kalau itu ada arah untuk kredit berarti nanti nomor satu adalah asuransi kredit tentunya. Dan itu saya nggak tahu juga kreditnya kredit apa nih gitu ya. Belum tahu rumah, belum tahu kendaraan juga, itu gitu masih ya. belum ketahuan. Ya. Jadi kalau memang itu misalnya dia peruntukannya kredit usaha, berarti misalnya lari ke UMKM. Ya. Tentu produk-produk yang related dengan UMKM itu bisa menjadikan opportunity buat kita. Kalau dia ke rumah yang sifatnya konsumtif atau misalnya kendaraan itu juga bisa. Harusnya kalau dilihat dari portofolio industri kan paling banyak tuh kan harta benda, properti segala macam, engineering. Tapi kalau lihat dari inisiatif yang 845 itu rasanya belum masuk ke situ kan, gitu ya. 8 itu kan untuk yang inisiatif yang tahun ini, 4 yang tahun 2026, dan 5 kan untuk yang tenaga kerjaan gitu ya. Jadi memang kita masih sama-sama melihat nih Mbak, kira-kira nih arahnya kemana, dari situ kita kita akan ukur kira-kira nih dampaknya akan kemana di industri kita. Iya. Dan bagaimana juga Pak strategi dari Indonesia Re agar tidak hanya mengikuti tren pertumbuhan tapi juga menjadi motor penggerak industri reasuransi nasional? Iya, nomor satu tentu kita sudah melakukan transformasi bisnis at least sejak 4 tahun terakhir. Ada cukup banyak perubahan yang kita lakukan termasuk bagaimana kita bisa mendorong. Ada saatnya kita mendorong industri, ada saatnya kita dalam tanda petik jadi kuda Troya. Jadi kita di depan, kita menarik industri ini ke arah seperti apa. Tentu adalah dengan melakukan perbaikan-perbaikan ya dari sisi bisnis proses, beberapa inisiatif kita sudah lakukan, termasuk juga dari sisi produk. Kita inisiat produk, tentu kita juga bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan global karena mereka sudah lebih experience di sana. Exposure mereka juga lebih besar gitu ya. Tentu kita minta inisiatif-inisiatif apa yang kira-kira fit in dengan circumstances di Indonesia ya. Kemudian yang kedua adalah tentu kita juga berdiskusi dengan semua stakeholder ya. Kira-kira di sisi mana kita bisa tap in ya, kita bisa involve lebih dalam ya untuk kita bisa mensupport dari program-program pemerintah tersebut. Gitu.